Wa fi qaulin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, dan di dalam ungkapan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wallahi, pakai qasam, pakai sumpah, demi Allah, inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi aktsara min 70 marratan. Wallahi, demi Allah, inni, sesungguhnya aku, Rasulullah sudah menggunakan qasam, sumpah, dan Rasulullah juga menggunakan taukid, ini sesungguhnya aku. Jadi Rasul bersungguh-sungguh menyatakan ini. La astaghfirullah, pakai lam taukid lagi. Ini double ini, sampai triple. Sudah menggunakan qasam wallahi, kemudian menggunakan taukid ini, kemudian tambah lagi lam taukid, lam yang pendek, la astaghfirullah, pasti aku akan meminta ampun kepada Allah, beristighfar kepada Allah, wa atubu ilahi, dan aku akan bertaubat kepadanya, fil yaumi, dalam setiap harinya, aktsara min 70 marratan, lebih banyak dari 70 kali. Rahul Bukhari fi Sahihil Bukhari. Rasul berjanji bahwa di setiap harinya akan senantiasa beristighfar dan bertaubat kepada Allah lebih daripada 70 kali. Ini Nabi, ini Rasul. Lantas kita berapa? Wat taubatu wal istighfaru yakunani fi ayyi waqtin wa fi kulli makanin. Taubat dan istighfar itu kedua-duanya itu boleh dilaksanakan ada di waktu manapun dan di tempat manapun. Wa ala kulli hal, dalam kondisi apapun kita boleh beristighfar dan bertaubat dalam kondisi apapun. Sedang berbaring, sedang duduk, sedang berdiri, sedang berjalan. Sehingga ketika kita mahallul qiyam, pada saat mahallul qiyam ada proses istighfar, permintaan ampun dan taubat kepada Allah. Rabbi faghfirli dhunubi ya Allah, bibarakatil hadi Muhammad ya Allah. Ini adalah proses istighfar dan taubat kita kepada Allah. Di saat itu kita merasa begitu banyak dosa, kondisinya sambil berdiri. Siapa yang melarang sedangkan Allah Subhanahu wa taala memperbolehkan? Qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Allah yang menyatakan itu dalam Al-Qur'an. Entah dalam keadaan qiyaman sambil berdiri, wa qu'udan sambil duduk, wa ala junubihim, dan sambil merebahkan dirinya. Zikir kepada Allah boleh kapanpun, juga termasuk istighfar. Fayajibu 'alal muslimi ayyubadira ila taubati wa yulazima al-istighfara fi kulli awqatihi. Dan wajib, maka wajib bagi setiap orang muslim untuk terus menerus kembali pada taubat. Wa yulazimal istighfar fi kulli awqatihi, dan dalam kondisi mulazamah, dawam, terus menerus dia beristighfar fi kulli awqatihi, di setiap waktunya, di sepanjang waktunya. Wa qad qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wa qad qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man lazimal istighfara, man lazamal istighfara ja'ala Allahu lahu min kulli hammin farajan wa min kulli dhiqin makhrajan wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Rawahu Abu Dawud wan Nasa'i wa Ibnu Majah wa ghairuhum. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang membiasakan istighfar, berarti kalau membiasakan istighfar dalam jangka waktu 24 jam ini, berarti banyak waktu yang digunakan untuk beristighfar. Jadi istighfarnya sedikit atau banyak kira-kira? Banyak. Kalau bahasa lazama, yulazim,
Siapa orang yang melazimkan istighfar, membiasakan istighfar, memperbanyak istighfar, ja'alallahu lahu min kulli hammin farajan, maka Allah akan selalu menjadikan solusi, membuat solusi untuk setiap kebingungan dan kesulitannya. Wa min kulli dhiqin makhrajan, bagi setiap kesempitannya juga Allah akan memberikan solusi. Bagi setiap kebingungan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan farajan, jalan keluarnya bagi permasalahan hidupnya. Wa min kulli dhiqin, bagi setiap kesempitan, makhrajan, akan ada solusinya. Wa razaqahu min haitsu la yahtasibu, dan Allah akan menganugerahkan rezeki la yahtasibu, yang tidak bisa dihitung, yang tidak bisa dikira-kira, entah jumlahnya ataupun cara datangnya ataupun arah kedatangannya. Dari mana? Tidak akan ada yang mampu menerka-nerka, karena Allah akan mendatangkan dari manapun. Meskipun banyak orang yang hasad, meskipun ada orang yang iri dengki, banyak orang yang berbuat zalim, berupaya untuk menutup-nutupi rezeki kita, banyak orang yang berupaya untuk mensabotase jalan rezeki kita. Ketika kita memperbanyak istighfar, selalu menyerahkan diri kita kepada Allah, minta ampunan, Allah akan datangkan rezeki itu. Ketika dijegal dari arah depan, maka Allah akan datangkan dari arah belakang. Ketika ada yang menjegal dari arah kanan, Allah akan datangkan dari arah kiri. Ketika ada yang menjegal dari atas, Allah akan munculkan dari arah bawahnya. Dari manapun Allah mampu untuk mendatangkan itu, tidak ada yang bisa membendungnya. Tapi selama ini kita sudah memperbanyak istighfar atau justru kita menyedikitkan istighfar? Wa taubatu wal istighfaru yakunani min jami'id dzunubi kabiriha wa saghiriha. Taubat dan istighfar ini berlaku untuk seluruh dosa, entah dosa besar ataupun dosa kecil. Wa taubatu satrud dzanbi. Taubat atau istighfar juga merupakan satrud dzanbi, penghalang dosa. Alal abdi, atas seorang hamba, fid dunya, di dunia, wa adamul muakhadzati bihi fil akhirah, dan menghindarkan dirinya dari siksaan nanti di akhirat. Kemudian diriwayatkan an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu 'anin Nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala iblisu wa 'izzatika la abrahu aghwa 'ibadaka ma damat arwahuhum fi ajsadihim faqala wa 'izzati wa jalali la azalu aghfiru lahum mastaghfaruni. Diriwayatkan dari sahabat Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, qala iblisu, iblis la'natullahi alaihi, ia berkata, wa izzatika, demi keagunganmu ya Allah. Iblis pun masih mengagungkan Allah, tapi sekarang ada manusia yang ngaku umat Nabi Muhammad anti dengan pujian kepada Allah, anti mendengar atau menyaksikan orang-orang yang mengagungkan Allah dengan zikir. Jamaah ahbabu Rasul, para pecinta Rasul ini begitu mencintai Allah, mengagungkan Allah, sering mengagung-agungkan Allah dengan menyebut-nyebut asma'nya, dengan madaih, dengan pujian-pujian yang indah kepada Allah. Juga memuji sang Rasul sebagai bentuk pujian kepada Allah yang menciptakannya secara sempurna. Tapi ada orang ngaku umat Nabi Muhammad tidak suka dengan pujian-pujian yang dilakukan para pecinta Allah, para pecinta Rasul ini. Aneh tidak? Aneh tidak? Katanya mencintai Allah, katanya mukmin, katanya muslim, tentu mengaku mencintai Allah dan Rasulnya. Tapi begitu panas kepalanya, panas dadanya
ketika menyaksikan, ketika mendengar hamba-hamba Allah memuji-muji Allah dan Rasulnya. Kira-kira orang seperti itu mukminnya benar apa tidak? Beneran apa tidak? Asli apa palsu? Sedangkan orang yang beriman itu, idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, ketika disebutkan nama Allah di dekatnya, dia kemudian mendengar atau dia sendiri yang mengucapkannya, menyebut-nyebut asma Allah. Ketika idza dzukirallahu, ketika asma Allah disebutkan, meski dia sendiri tidak menyebutkannya, tapi ada orang lain yang menyebutkannya lalu terdengar oleh dirinya, wajilat qulubuhum, maka akan bergetar kalbu mereka. Wa idza tuliyat alaihi ayatuhu zadatuhum imana, dan ketika dibacakan ayat-ayat Tuhannya, ayat-ayat Allah Ta'ala, ayat-ayat Al-Quran, zadatuhum imana, maka mereka akan bertambah keimanan. Pertanyaannya, jika ada orang semakin disebut-sebut asma Allah tapi semakin benci dengan orang-orang yang memperbanyak sebutan asma Allah tersebut, kira-kira orang beriman apa bukan? Ada orang tidak suka orang lain berzikir, ada orang tidak suka orang lain memperbanyak zikir juga, ada orang tidak suka menyaksikan orang lain atau mendengar orang lain khataman Quran atau tadarrusan Al-Quran. Yang begitu itu iman apa tidak? Orang muslim apa bukan? Muslim seperti apa yang seperti itu? Ya, pengakuannya saja bertepuk sebelah tangan, bohong, dusta. KTP-nya saja yang Islam, orangnya nggak tahu. Sangat kalau kita menganehkan, tapi ada istilah yang sangat kasar, sungguh membagongkan. Ya, itu kasarnya, sungguh membagongkan sekali katanya.